kalau kita berkeinginan untuk menyatukan umat Islam dalam satu madhab, maka itu adalah lamunan orang-orang yang bodoh, lamunan orang-orang yang tidak memiliki hati yang luas. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, madhab umat Islam sudah berkembang sejak ribuan tahun. Dari awal, bahkan di zaman Nabi SAW sendiri, di antara para sahabat ada pendapat yang mereka berbeda dan semuanya aqarran Nabi SAW atas perbedaannya. Sebagaimana perjalanan sahabat di Bani Huraidah, dan ini cerita tidak bisa saya sampaikan sini karena waktu. Di Bani Huraidah terjadi perpecahan pendapat di antara para sahabat, dan Rasulullah benarkan ini dan Rasulullah benarkan itu, tidak dijadikan sebagai bahan perpecahan. Demikian juga masalah furu'iyah, pendapat-pendapat satu sama lain yang berbeda di antara kita. Para jamaah yang mulia, tidak bisa disatukan. Karena itu masing-masing sudah memiliki madhabnya, dan mereka berjalan dengan kawaid dan dengan usul yang memang di dalam syariat Islam sendiri, baik nas yang ada di Quran, nas yang ada di hadis-hadis mutawatir dan hadis yang sahih, disebutkan oleh para ulama bahwa kebanyakan adalah dhonniyatud dalalah. Artinya dhonniyatud dalalah di situ bisa jarang terjadi qat'iyatud dalalah. Kalau qat'iyatud dalalah seperti jumlah rakaat di dalam salat sudah qat'iyah. Tidak ada, karena jumlah 4, 2, maghrib 3, qat'iyah. Tidak memancing terjadinya takwil. Tetapi banyak di dalam ayat-ayat suci Al-Quran yang di dalamnya dhoniyah. Bisa diartikan begini, bisa diartikan begitu. Dan semua ada dalil. Dan semua punya qawaid yang sama. Seperti qadiyah batalnya wudu. Apakah menyentuh wanita itu batal wudu atau tidak batal wudu? Itu dalilnya sama. Imam Malik mentafsirkan aulamastumun nisa di dalam Al-Quran, bahwa yang membatalkan wudu aulamastumun nisa, jika kamu menyentuh wanita. Imam Malik mengatakan aulamastumun nisa itu lamas yang ada di sini artinya bukan lamas nyentuh tetapi jima', yaitu apabila terjadi persetubuhan maka akan batal wudunya. Kalau hanya menyentuh tidak batal wudu. Ini pendapat Imam Malik. Dalam dalil yang sama, Al-Imam Syafi'i mengatakan aulamastumun nisa, dalilnya sama. Beliau mengatakan lamas di dalam Al-Quran itu adalah lamas menyentuh antara tangan dengan tangan, antara kulit dengan kulit. Jangan ditakwilkan jima'. Para jamaah yang dimuliakan Allah, itu namanya dhoniyatud dalalah. Yang semuanya satu yang lain bisa berpendapat sana, dan semuanya ada dalil-dalil yang menguatkan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Dan qadiyah-qadiyah yang lain para jamaah yang mulia tidak bisa disatukan. Untuk itu orang yang punya akal dan orang yang punya jiwa yang luas tidak pernah berpikir untuk berjuang dalam dakwahnya, memperluas madhabnya atau memperluas alirannya. Tetapi orang yang berakal dalam perjuangan dakwahnya membentuk manusia yang bertakwa, membentuk manusia yang memiliki akhlakul karimah, menjadi orang yang ahlul masjid, menjadi orang yang ahlus salah, menjadi orang yang ahlus sadaqah, menjadi orang yang ahlul akhlak, menjadi orang yang ahlul ihtiram. Inilah dakwah Nabi SAW yang utama. Kemudian Nabi SAW mengatakan, inni bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak aku utus engkau Muhammad, risalah yang utama Rasulullah, rahmatan lil alamin. Ini risalah, ini visi, ini misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Quran. Maka kalau dakwah kita menyampaikan risalah Rasulullah dan di dalamnya mengandung perpecahan dan di dalamnya mengandung racun fitnah, para jamaah yang mulia, bukan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu, manusia yang hebat, guru daripada Imam Syafi'i, murid daripada Imam Hanafi. Beliau ketika mengumpulkan hadis Rasulullah di kitabnya Muwatta yang terkenal dengan ribuan hadis, Malik bin Marwan yang saat itu menjadi khalifah, ketika melihat Imam Malik, bukunya
dan melihat pendapat Imam Malik yang hebat dan jitu, Al-Imamu Darul Hijrah, imam yang ada di kota Madinah, manusia yang paling alim pada zamannya, maka khalifah yang menguasai Saudi Arabia sekarang ini, yang menguasai Mesir, yang menguasai Emirat Arab, yang menguasai Bahrain dan sebagainya, Khalij, negara-negara Teluk, khalifah muslimin mengatakan kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, setelah aku melihat kepandaian kamu, kehebatan kamu, dan kitabmu yang luar biasa Al-Muwatta ini, saya sebagai khalifah muslimin pada saat ini, saya akan perintahkan seluruh rakyat saya yang ada di Arab untuk mengikuti madhab kamu. Tidak boleh mengikuti madhab lain kecuali madhab kamu. Resmi madhab negara. Aku khalifah dan aku akan putuskan. Apa kata Imam Malik? Wahai khalifah, apa yang kamu putuskan kalau itu terjadi, minta maaf, akan terjadi fitnah besar di kalangan umat Islam. Walaupun itu akan menyenangkan saya, karena kau sebarluaskan kitab saya dan kau jadikan madhab saya resmi di negara kamu, tapi aku tidak inginkan umat Islam pecah gara-gara pendapatku dan gara-gara kitabku. Karena di belahan Irak sudah ada madhab yang lain, di belahan bumi Yaman sudah ada madhab lain, di belahan bumi Hijaz sudah ada madhab lain. Kalau kau paksakan mereka mengikuti madhabku, akan terjadi perang besar di Irak, terjadi perang besar di Yaman dan di Hijaz. Dan aku tidak inginkan seperti ini. Biar mereka berjalan sesuai dengan madhabnya masing-masing, dan aku akan mengikuti madhabku sesuai dengan wilayah yang ada dalam kekuasaanku, Madinah Munawwarah dan sekitarnya. Ini Imam Malik, orang yang berakal, tidak berkeinginan untuk tersebar luas mazhabnya dan memaksakan orang untuk mengikuti mazhabnya, padahal didukung oleh negara. Tapi kenapa banyak umat Islam yang berusaha keras untuk memaksakan pendapatnya, yang sudah ribuan tahun dilaksanakan? Apa-apa yang sudah terjadi yang ada di Indonesia punya madhab sendiri, kebanyakan Al-Imam Syafi'i yang ada di sini. Demikian juga yang di negeri-negeri lain. Kalau madhab di satu tempat berusaha keras untuk didakwakan dan kemudian dijebarluaskan, inilah terjadi